Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiansyah Ridwan dengan NIM S1S12304 dari kelas genap. Nah, di sini saya akan membahas lanjutan dari video kemarin dari bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini saya akan memulai di bagian while loops sampai di array di sini. Nah, mungkin kita langsung saja ke pembahasan pertama tentang while loops. Jadi dalam perulangan atau loop while loops ini kita ada dua. Yang pertama ada while loops serta ada for loops. Nah, di sini kita akan bahas tentang while loops. Nah, di sini ada salah satu contoh tentang perulangannya. Nah, bagaimana untuk pembahasannya? Kita langsung saja ke codingannya. Dimana disebutkan tadi jika i sama dengan 1, maka while terus i itu kurang dari 6, tutup kurung, kita print i-nya. Nah, di perulangan tadi yang diberikan contohnya itu ini ada ininya, ada i plus sama dengan 1. Ini maksudnya seperti ini ya, ini sama dengan i sama dengan i plus 1. Nah, ini sama, tetapi dia disederhanakan lagi menjadi i sama dengan 1. Jadi ini sama dengan kayak i sama dengan i tambah 1. Nah, seperti itu. Nah, ketika dijalankan, dia ini harus setara ya. Jadi ininya itu kita clear terlebih dahulu. Jadi ininya itu harus sejajar dengan print-nya. Nah, kita jalankan. Nah, ini dia akan muncul perulangan dari 1 sampai 5. Kenapa 5? Jadi begini. Jadi ini kan itu sudah disebutkan bahwa dia itu sama dengan 1. Nah, dia nanti akan dicek. Jika i itu kurang dari 6, maka dia apakah i kurang dari 6? Iya, karena i kan pertama di sini kan itu 1. Sehingga dia itu kurang dari 6. Maka dia akan di print outputnya, i-nya ini. Nah, setelah setelah 1 sudah di print, dia akan ke proses ini lagi, dimana i-nya ini dia akan ditambahkan dengan 1, sehingga 1 tambah 1 sama dengan 2, sehingga di i-nya, i paling atas ini akan menjadi isinya itu 2, bukan 1 lagi, karena dia sudah ditambah 1 di bagian bawah sini, sehingga di sini i sama dengan 2. Terus nanti dicek apakah i-nya ini kurang dari 6. Karena 2 ini kurang dari 6, maka dia akan dicetak lagi jadi 2, seperti ini. Nah, selanjutnya dia akan mengulang lagi, akan menambah i itu akan ditambah lagi dengan 1, sehingga menjadi 3. Nanti di sini i-nya berubah lagi menjadi 3. Terus dicek lagi apakah 3 kurang dari 6. Kalau ya, dia akan dicetak lagi. Nah, terus nanti dia akan ditambahkan lagi. Nah, nanti ketika di sini i itu sama dengan 5, apakah 5 kurang dari 6? Di print, terus tambah lagi 1,
5 tambah 1 sama dengan 6. Nah, I-nya, ketika sini I-nya sudah 6, dia akan pasti cek apakah 6 kurang dari 6. Nah, 6 kan tidak kurang dari 6, tapi sama dengan 6. Sehingga dia akan langsung berhenti pengoperasiannya di situ. Seperti itu. Lanjut ke sampel selanjutnya. Nih, look recurrent relevant variable to be ready. In the example, we need to define an indexing variable I, which we set to 1. Selanjutnya ada the break statement. Jadi ada statement break. Nah, bagaimana statement break ini berlangsung? Ini gampang, kita tinggal tambahkan saja di sebelah sini. Di sebelah, ya, di bawah sini. Jadi, sorry. Di sebelah, di bawah dari print. Jadi print, kita cek apakah I itu sama dengan 3 misalnya. Kedua, terus kita tulis kondisinya. Jika I itu sama dengan 3, maka dia akan break atau akan berhenti. Break. Nah, nanti output yang dihasilkan itu jadi ini 1, 2, 3. Kenapa? Karena dia akan pertama kan dicek I itu sama dengan 1. Terus dicek apakah I itu kurang dari 6. Karena itu I itu sama dengan 1, sehingga 1 itu kurang dari 6. Nah, nanti dia akan cetak I-nya. Nah, nanti sebelum jadi tambah lagi jadi 1, dia akan dicek apakah I ini itu sama dengan 3. Nah, kalau bukan, nanti dia akan lompat ke sini. Dia akan langsung ke pengoperasian tambah satunya. Nah, nanti di sini akan menjadi 2. Terus dicek lagi apakah 2 ini kurang dari 6. Kalau iya dicetak. Terus nanti dilihat jika I ini sama dengan 3. Dia akan break. Tapi I ini kan tadi 2. Sehingga dia akan langsung lompat ke pengoperasian selanjutnya. Nah, ketika di sini I sudah menjadi 3, jadi dicek apakah I kurang dari 6 karena 3 kurang dari 6 cetak. Nah, di sini dia akan dicek lagi. Jika I-nya kan sekarang sudah 3 sama dengan 3, dia akan break. Nah, karena I adalah 3 dan 3 sama dengan 3, maka 3 ini akan langsung berhenti di situ. Jadi dia tidak akan melanjutkan pengoperasian di bawahnya lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke continuous statement. Dimana continuous statement ini dia akan memberikan pengkondisian. Dimana tadi kan break. Nah, ini continue tuh kayak skip gitu. Jadi nanti dia akan men-skip salah satu. Nah, selanjutnya ini kan di continue. Kita langsung saja ke codingnya. Nah, di sini itu tinggal kita tapi di sini sebelum kita menggunakan copy-nya, jadi di kelas 1 ini kita simpan di atas. Jadi dia itu dieksekusi terlebih dahulu atasnya. Lanjut. Jadi dia menempatkan continue itu di bawah, harusnya di bawah printnya ya. Jadi print itu kita taruh di bawah itu. Terus jangan lupa spacing itu harus sejajar dengan continue. Oh, jadi continue ini harus di atas dari printnya. Nah, ini printnya bisa sejajar dengan itu. Nah, nanti outputnya itu akan nah, di sini output
berikutnya itu nanti dia langsung kedua karena dia memulai suatu perulangan dari satu. Jadi kalau misalnya kita memunculkan satu, dia harus dari nol. Jadi jika i sama dengan nol, dicek apakah i kurang dari 6. Karena nol itu kurang dari 6, jadi dicetak. Dia langsung dicetak. Dia akan langsung dicetak. Nanti dia akan langsung dicetak pencetak ya. Maksudnya dia ini akan langsung di print, yang langsung akan di print. Dia akan langsung ditambah 1. Terus nanti dicek apakah i ini sama dengan 3. Kalau i sama dengan 3, maka dia akan continue. Tapi di sini kan bukan. Sehingga dia akan memprint dia akan memprint satunya. Sorry. Nah ini, dia akan memprint satunya. Selanjutnya dia akan mengisi nol ini menjadi 1. Jadi di sini dia akan cek 1 kurang dari 6, nanti dia akan tambah, dicek lagi apakah i ini yang sudah menjadi 1 sama dengan 3. Kalau bukan dia akan langsung print. Nah nanti ketika di sini itu sudah 2, di sini sudah 3, terus dicetak apakah i sama dengan kurang dari 6. Kan i nya tadi kan sudah 3, berarti kurang dari 6. Terus ditambah lagi nanti 4. Nah nanti di sini dia akan cek jika i bisa dengan 3, maka dia continue. Maksudnya dia akan langsung skip. Tidak dan di sini kan i ini yang tadi 3 ini tuh sama dengan 3, maka 3 ini akan di continue, akan skip. Nanti dia akan langsung ke perulangan, akan mengisi bahwa i itu sama dengan 4. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke sampel selanjutnya. Ada else statement. Jadi else statement ini dia itu akan memberikan pernyataan ketika semua statement sudah dikerjakan. Contohnya seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Sorry. Nah, di sini dia akan kita berikan statement jika sudah semuanya itu dieksekusi dan sudah sampai di 5, dia akan memberikan output apa di sini i is no sorry. Di sini dia akan memberikan output i is no longer less than 6. Jadi di sini ini itu sudah sampai di perulangan 6. Nah, contohnya itu kita langsung saja ke codingan yang tadi. Terus i is no longer than 6. Nah, nanti output yang akan muncul itu 1 sampai 0 sampai 5, dan ketika sudah di perulangan dia akan munculkan output i is no longer 6. Jadi dia itu bisa seperti if else kalau di Python untuk perulangannya seperti itu. Selanjutnya jadi while loops, pembelajaran dasar dari while loops itu sampai di situ, sampai di else statement. Jadi lanjut kita ke for loops. Lanjut kita ke perulangan for loops. Maksudnya di Python for loops. Jadi Python for loops itu nggak jauh beda sih dari while loops. Tapi di sini for loops itu lebih banyak digunakan di sebuah sebuah tuple atau sebuah set atau sebuah seperti inilah.
Nih ini dibaca set ya, set tuple lupa. Dari sini sering digunakan di perulangan seperti itu. Nah, misalnya ini, dimana dari elemen dari parameter fruits itu terdapat elemen apel, banana, dan cherry. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam sebuah parameter X yang isinya elemen-elemen dari fruits. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kita punya fruits. Terus dalamnya itu ada apel, terus nanti ada banana, terus nanti ada cherry. Nah, jadi perulangan for itu kita menggunakan for X. Nah, X ini nanti adalah sebuah parameter yang berisi dari elemen-elemen fruits yang nantinya dia akan mencetak elemennya dengan garis horizontal. Ya, vertikal. Di sini kita print X-nya karena yang kita menyesuaikan X-nya seperti itu. Nah, ketika kita jalankan, dia akan mencetak elemen-elemen dari X-nya ini yang sudah dimasukkan dari fruits. Ada apple, banana, dan cherry. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke looping to a string. Jadi kita bisa mengulang atau mencetak setiap kata dari sebuah kalimat. Itu menggunakan for X imbang. Nah, langsung saja ke contoh kalimatnya. Jadi, misalnya kita hapus ini, terus kita tulis di sini, ini kita pakai titik 2. Karena kalau tidak pakai titik 2 itu dia tidak akan membaca bahwa itu adalah string atau bukan. Jadi kita pakai titik 2. Kita tulis banana. Nah, nanti for X-nya ini dia akan mencetak parameter X dengan isi dari kalimat banana ini. Jadi dia akan mencetak setiap kata dengan bentuk vertikal. Jadi B, terus di bawahnya nanti A, terus di bawahnya lagi N, A, N, A, seperti itu. Nah, eksekusi, nah ini. Seperti yang saya bilang tadi, akan mencetak setiap perkatanya. Sehingga membentuk vertikal, seperti itu. Selanjutnya, kita ke break statement. Jadi, sama seperti while, jadi ketika dalam sebuah perulangan, ketika ini dia mengecek apakah dalam sebuah setnya ini, dalam sebuah elemen dari parameternya ini, ketika kita cek apakah dalam X-nya ini terdapat sebuah kata banana, maka dia akan langsung berhenti. Ya, dia akan langsung berhenti dan tidak akan eksekusinya lagi. Oke, jadi kita print. Nah, seperti ini. Jadi pertama yang for X, dimana X ini kan parameter baru yang berisi elemen dan fruits ini. Terus kita print X, yang pertama di print adalah elemen pertama itu apa. Terus di sini akan dicek apakah X itu sama dengan banana, karena X yang pertama di print ini adalah apple, maka dia akan mengulang lagi dari for X in fruitsnya itu. Terus dia akan di sini kan elemen kedua yang kita adalah banana. Jadi di print X, nanti
Di sini dia akan dicek lagi apakah X-nya ini sama dengan banana. Karena di elemen kedua yang telah dicetak ini banana, maka eh, pengoperasian itu cuma sampai di situ. Jadi dia akan break, dia akan selesai di situ. Jadi untuk sharing ini tidak akan dieksekusi lagi karena kata banana ini tuh sudah diidentifikasi bahwa itu sudah selesai. Kalau sudah sampai di sini, seperti itu. Kita lanjut ke sampel selanjutnya. Di sini ada sama. Jadi ini oh iya, ini ketika kita ingin uh, kita ini hanya ketika kita mau train ketika banana itu tidak ketika kita mau mencetak sesuatu tapi uh, kita print itu cuma sampai apple-nya, jadi setengah. Jadi jadi begini, jadi misalnya kita menaruh print ini di bawah, maka yang akan dilihat cuma apple-nya. Kenapa? Karena dia langsung ngecek apakah X yang dalam elemen pertama ini yang dicetak ala banana, kalau bukan dia akan langsung mencetaknya. Nah, ketika dia mengulang lagi di for X includes, dia akan mencetak elemen kedua. Ternyata elemen kedua itu ternyata banana, maka dia akan langsung break tanpa harus memprintnya atau menghasilkan outputnya. Seperti ini. Dia akan memunculkan satu elemen dari X ini. Jadi dia akan mengeksekusi elemen banana karena banana ini sudah dihentikan sejak sebelum detail, sebelum mengeluarkan output. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada continuous statement. Nah, sama seperti while, di mana ketika uh, ketika dalam sebuah set ini, dalam sebuah elemen parameter ini, itu akan langsung di skip. Jadi di sini dia akan continue. Jadi dia akan eh, jadi dia akan mengskip kata banana dari sebuah elemen dari parameter tersebut. Jadi misalnya kayak for X input, jadi X yang pertama, elemen pertama itu yang ada apel dan dicek ternyata X itu bukan banana, maka akan di print. Tapi ketika X-nya ini sama dengan banana, elemen keduanya itu, maka dia akan langsung skip, jadi dia akan langsung muncul ke cherry. Setelah ini ya sedikit error. Sabar, terdapat sedikit kesalahan. Nah, nanti outputnya itu nanti output yang diberikan itu ada echo sama cherry. Jadi dalam bagian itu akan di skip karena dia sudah dicek di bagian if ini. Jadi dicek apakah X-nya ini itu sama dengan banana. Kalau sama dengan banana berarti dia akan di continue atau di skip. Seperti itu. Selanjutnya kita ke range. Jadi range ini itu sama dengan kayak value-nya begitu. Maksudnya di sini dia akan ke range atau apa ya value apa ya jarak lah dari 1 sampai 0. Nah mungkin kita langsung saja ke codingannya supaya lebih paham. Jadi misalnya for X, jadi X ini parameternya in. Nah range-nya itu adalah jaraknya, misalnya kita mau mencetak 1 sampai 10.
titik dua spam. Nah, ketika kita cetak, dia akan langsung, jadi dalam range itu adanya itu 0 sampai 9. Jadi dia akan memunculkan outputnya itu 0 sampai 9. Seperti itu. Nah, jadi range itu uh, fungsinya itu untuk menghasilkan sebuah list. Jadi dia akan menciptakan sebuah list. Makanya tadi dia akan muncul dari 0 sampai 9. Seperti itu. Nah, lanjut kita ke sampel selanjutnya. Jadi di sini ada sebuah catatan bahwa perhatikan bahwa range 6 bukan nilai 0 sampai 6, tapi nilai 0 sampai 5. Makanya tadi yang kita cetak sampai 10 itu dia hanya 0 sampai 9. Jadi si range itu bernilai 0 sebagai nilai awalnya. Tapi ada kemungkinan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter. Jadi dia akan menambahkan parameter kalau misalnya kita mau menentukan nilai awalnya. Yang berarti nilai dari 2 hingga 6 itu berarti 2,6 ini nilai dari 2 hingga sampai 6, tapi dia itu tidak masuk ke dalam 6. Contohnya seperti ini. Nah, kita akan coba di codingannya. Di sini misalnya kita mau 2 juga sampai 10. Kita tinggal memisahkan pakai koma, terus kita jalankan, dia akan mulai dari 2 sampai 9 sesuai dengan syarat yang diberikan. Nah, lanjut. Nah, di sini menambah secara default akan menambah output sebesar 1 karena kemungkinan untuk menentukan nilai penambahannya, menambahkan parameter ketiga. Jadi kita bisa menentukan kayak jarak jarak uh, lompatannya. Kalau misalnya kayak nggak ada kayak di atas ini kan nggak ada parameter untuk menentukan nilai penambahnya, jadi otomatis dia akan menambah 1 seperti itu. Tapi kalau kita tentukan, dia akan uh, secara otomatis dia akan uh, mengikuti parameter ketiganya. Kita langsung saja mungkin ke contoh codingannya. Jadi seperti ini, ketika kita ini range-nya itu adalah 3, kita cetak. Jadi dari parameter yang pertama itu 2, mulai dari 2, terus ditambah 3 sama dengan 5, terus 5 ditambah 3 sama 8. Nah, 8 kan kalau ditambah 3 sama dengan 11. Nah, itu lebih dari parameter terakhir yang kita tentukan, sehingga itu dia akan berhenti hanya di 8. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat sehingga kita dapat pahami bahwa parameter yang diberikan itu untuk fungsinya. Jadi parameter pertama itu adalah batas bawahnya, sedangkan parameter kedua yang 10 itu adalah batas atas, dan parameter ketiganya itu adalah nilai intervalnya. Kita lanjut. Di sini seperti yang tadi, di sini kita bisa menambahkan output dari hasilnya ketika parameter ini telah sampai ke 6. Jadi cetakan terakhir ketika kita mau menambahkan sebuah keterangan bahwa
ini tuh sudah sampai di cetakan ke-6. Contohnya itu seperti berikut. Misalnya, kita ingin mencetak ini, terus nanti kita tambahkan else, tik 2, terus print. Nanti kita tulis sudah mencapai batas 10, misalnya. Kita print, terus nah nanti di batas ke-10 dia akan memunculkan output else ini sudah mencapai batas 10. Seperti itu, dia mirip dengan while. Nah lanjut, ada namanya loop bersarang. Jadi salah satu loop yang penting juga untuk kita ketahui adalah loop bersarang, di mana perulangan bersarang itu merupakan perulangan yang ada dalam sebuah perulangan. Jadi dia nanti akan loop dalam, akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi loop luar. Misalnya ini, dia ada dua set, iya, dua, nanti dia akan dieksekusi jadi ada for x in adj, terus for y in puts. Mungkin kita langsung ke contohnya saja. Nah, jadi di sini kita buat dulu setnya ya apple. Kita copy saja dari sini biar lebih gampang. Sekarang kita mau terus kita for x in yang pertama itu kita akan mengambil parameter pertama yaitu adj titik 2. Nanti kita buat sebuah loop dalam loop. Jadi kita for lagi y ya, karena x sudah dipakai, jadi kita pakai y, terus in fruits titik 2. Nanti di sini kita akan tulis print x dulu, berarti ada y-nya dulu, baru y-nya. Nah, nanti output yang ditampilkan adalah seperti ini. Nah, kenapa red ini muncul 3 kali, sedangkan yang kita output kan x-nya ya. Harusnya kayak red apple, big banana. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita mau memunculkan output yang pertama itu red, terus nanti dia cek y-nya ini dalam fruit itu elemen pertama itu apa, setelah di print dia akan mengecek di parameter kedua, di perulangan kedua dulu sampai perulangan kedua itu habis. Jadi x-nya ini tetap red elemen pertamanya tapi y-nya ini akan mengulang. Jadi dari apple, terus nanti dia akan mengulang lagi ke y-nya, nanti dia cek lagi apa elemen keduanya itu banana, terus dia munculkan outputnya banana, terus muncul kembali lagi ke for y increase, cari lagi elemen keberapa lagi yang dicari, terus tampilkan lagi. Nah, ketika for y ini sudah habis, nanti dia akan baru mengulang lagi ke for x in adj, ke elemen kedua dari setelah tadi, yaitu big. Terus dia akan cek lagi, mengulang lagi dari elemen pertama dari puts ini, yaitu apa. Terus nanti dia akan eksekusi lagi yang kedua sampai habis, seperti itu. Sehingga dia akan muncul red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, tasty cherry, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah pas. Jadi for loop ini tidak sama seperti if else dan yang lain, bahwa for ini tidak boleh kosong, tetapi misalnya karena alasan tertentu
kayak kita pilih for loop tanpa konten atau isinya, jadi kita masukkan pas untuk menghindari sebuah kesalahan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika case misalnya for x in cetak sebuah set misalnya 1, 2, 3, kan? Terus kita tutup kali titik 2 terus. Nah, di sini akan muncul error ketika tidak di sini expression in the block. Ini tidak ada di sini, jadi harus ada di sini. Karena misalnya kita dalam sebuah objek ini belum ada yang kita tampilkan, kita bisa tulis saja di sini pas. Nah, nanti dia sini tidak akan menampilkan apa-apa karena pas ini itu sama dengan kayak apa ya, isiannya, maksudnya kayak isian yang berupa elemen kosong seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang for loops. Selanjutnya mungkin saja tentang for loops. Baik, lanjut kita masuk ke Python function. Jadi di sini ditampilkan sebuah sampel di mana tertulis def at my function dalam kurung terus print hello from a function. Jadi di sini itu belum bisa ditampilkan outputnya. Jadi ini masih dalam keadaan apa ya, keadaan satu fungsi lah, dan ini belum bisa untuk di print atau dimunculkan outputnya. Jadi untuk def my function ini itu cara untuk mendefinisikan suatu fungsi baru lah, dimana namanya itu my function. Nah, kata kunci yang digunakan adalah def, yang digunakan untuk memberitahukan Python ini bahwa kita ini sedang mendefinisikan satu fungsi yang fungsinya adalah my function. Nah, di dalam sebuah my function ini terdapat hello from a function, yang berarti dia mencetak teks hello function ke layar ketika fungsinya ini dipanggil. Nah, di sini fungsinya belum bisa dipanggil. Seperti itu. Selanjutnya, di sini baru bisa kita panggil functionnya karena untuk menjalankan atau memanggil fungsi ini itu kita cukup menulis my function, menulis ulang fungsi kita ini di bagian lain dari sebuah kode. Jadi setelah fungsi ini dipanggil maka outputnya itu akan muncul. Nah, kita langsung saja ke codingan. Nah, ini tadi codingan. Terus kita hapus, terus kita tekan tulis def, terus kita tulis mungkin misalnya matematika nih, kita ingin tulis. Jadi my function ini tidak selalunya kita tulis my function, tapi kita bisa menulis fungsi dengan nama yang lain. Soal seperti ini, terus titik 2, terus kita print ini berisi file matematika. Nah, terus ini belum bisa dijalankan. Kalau dia belum bisa dijalankan karena harus kita panggil dulu fungsinya. Kita tulis matematika terus dalam kurung. Nah, ini kita baru bisa menjalankan outputnya, baru bisa mengeluarkan outputnya. Nah, ini yang muncul ini berisi file matematika seperti itu. Baik, lanjut ke sampel selanjutnya. Ini ada arguments, di mana di sini terdapat my function app name. Mungkin kita langsung ke
codingannya biar kita bisa jelaskan satu-satu. Function. Terus dalam ini ada fname. Terus dp-nya ini ada fname. Terus kita berikan tanda plus untuk menggabungkan. Tulisannya di sini adalah fness. Terus kita panggil my function. Di dalam ini terdapat nama, ada Emil, terus ada Tobias, terus Linus. Nah, seperti yang bisa dilihat bahwa di mana ada my function, di mana dia itu mendefinisikan sebuah fungsi yang namanya my function. Nah, di mana dia di sini dia akan menerima satu parameter yaitu fname. Jadi ini fname adalah sebuah parameter. Jadi itu adalah sebuah parameter. Nah, kata kuncinya yang digunakan adalah def yang untuk digunakan mendeklarasikan sebuah fungsi. Nah, isi fungsinya itu ada fname, di mana fname ini yang mencetak ke layar dengan print fname tambah refreshness ini itu adalah perintah di mana di dalam fungsi yang mencetak ke layar kombinasi dari nilai parameter fname yang diberikan saat fungsi dipanggil diikuti dengan kata refreshness. Nah, di sini kita bisa lihat ini fname-nya itu parameternya nanti akan digabungkan dengan kata refreshness ini. Terus untuk my function ini itu adalah memanggil fungsi dengan argumen Emil sehingga outputnya akan menjadi Emil refreshness. Nah, sampai seterusnya. Jadi nanti dia akan muncul 3 output. Ada Emil refreshness, terus ada Tobias refreshness, terus nanti ada Linus refreshness. Nah, kita jalankan. Nanti yang muncul ada 3, Emil refreshness, Tobias refreshness, dan Linus refreshness. Seperti itu. Lanjut ke sampel berikutnya. Di sini ada parameter or arguments. Di sini ada perbedaan parameter dengan arguments. Di mana ternyata parameter itu adalah variabel yang tercantum dalam tanda kurung dalam definisi fungsi. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirimkan ke fungsi saat dipanggil. Nah, contohnya ini ada 2 argumen dan 2 parameter dan 2 argumen. Nah, di mana mungkin kita kita buat dulu codingannya supaya kita bisa menjelaskan satu-satu. Mungkin untuk kita hapus, sini kita tambah refreshness. Terus nanti di sini kita tambahkan element. Nah, nanti di print ini kita buat spasinya nanti supaya nanti ketika digabungkan ada spasinya. Terus kita tulis element. Nah, di mana bahwa seperti biasa, di mana bahwa fname ini adalah parameter untuk argumen pertama. Terus ini element adalah parameter kedua dengan
argumen kedua. Jadi dia mengikuti. Jadi ini tuh pasangannya ini, terus yang ini itu pasangannya yang ini. Jadi ketika ditampilkan ketika output yang muncul adalah Emil terus spasi roughness. Jadi dia menggabungkan antara parameter pertama dengan parameter kedua. Yaitu Emil roughness seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Jadi ini ketika mencoba dua parameter dengan satu argumen. Sorry. Iya, dia jadi di sini dia mengharapkan dua argumennya. Tetapi argumennya yang ada argumennya di sini cuma satu, sehingga dia akan mendeteksi bahwa kode ini tuh error karena dia hanya memuat satu argumen karena tidak mempunyai argumen lain seperti itu. Selanjutnya dimana ada fungsi ALGS, ada tanda bintang. Kita buat saja di kodenya, saya kita jelaskan dimana dev my function dalam kurung tanda bintang kids plus 2 print the youngs so yes. Nah, kita gabungkan di sini contohnya itu kita gabungkan dengan kids 2 kali kids 2 terus kita panggil my function dimana argumennya ada Emil atau bias, terus ada minus. Nah, dimana di sini kita bisa lihat bahwa the function kids ini yang sebelah ini itu mendefinisikan sebuah fungsi yang bernama function yang dapat menerima sejumlah argumen atau parameter variabel yang tidak ditentukan sebelumnya. Jadi tanda bintang ini sebelum kids itu menunjukkan bahwa fungsi ini itu dapat menerima sebuah argumen dan semua argumen tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk tuple yang dinamakan kids. Jadi ini tuh akan berbentuk sebuah tuple. Terus nanti isi fungsi dari ini itu kan the young child is kids dan kids dalam kurung lah, yang dimana itu adalah perintah dalam fungsi yang mencetak ke layar nama anak yang paling muda. Dalam hal ini itu mengambil elemen ketiga dari tuple. Bukan elemen ketiga tapi elemen ketiga. Karena di tuple itu dimulai dari angka 0, jadi ini 0, terus ini 2, ini 1, ini 2. Sehingga sehingga dia akan memanggil Linux. Dia seharusnya memanggil Linux. Kita jalankan apakah dia akan memanggil Linux. Dan ya, dia memanggil Linux karena dia memanggil tuple kids pada elemen kedua, elemen 2. Tapi dalam sebuah tuple ini tuh Emil itu bernilai 0, Toris bernilai 1, dan Linus bernilai 2. Sehingga muncullah Linus. Seperti itu. Lanjut ke sampel selanjutnya, dimana ada kata kunci. Bisa dilihat di sini kita akan membuat
codingan ini lagi. Di sini dimana ada def, yang fungsinya ada child 1 ya, child 1, ada child 1, child 3, child 1, child 3, ya child 2, terus ada child 3, satu, dimana kedua, terus yang child is, sini kita hapus, kita tambahkan child 3, kita tambahkan child 3, terus di sini setiap argumennya itu kita definisikan. Child 3 email, terus child 2 Tobias, terus child 3 Linus. Nah, gimana sini kita bisa lihat bahwa ini kita lihat bahwa setiap parameter ini sudah didefinisikan bahwa child 3 itu ada Linus, child 2 itu ada Tobias, terus child 1 itu ada Emil. Jadi ketika kita menampilkan outputnya itu sudah didefinisikan. Jadi child 3 misalnya young child is child 3. Nah child 3 ini apa? Jadi child 3 itu Linus. Jadi yang muncul nanti akan Linus. Sorry, ada sedikit kesalahan di sini. Ya lanjut. Jadi tampilan output itu adalah Linus. Jadi ketika kita ingin menampilkan misalnya child 1, artinya yang tampil itu adalah Emil. Ketika kita run, jadi menjadi the young child is Emil. Seperti itu. Kita lanjut ke sampel berikutnya, di mana di sini ada argumen kata kunci sembarang. Words. Jadi ketika sebuah kata kunci tidak diketahui, itu tinggal ditambahkan tanda ganda. Jadi seperti itu. Jadi kita coba dulu di codingannya. Itu kan tadi ada kita tambahkan tanda each lagi, tanda kutip 2, is less than is, tambahkan is less than is, keep 6. Dimana di sini kita berikan parameternya itu ini f-nya, ini l-nya. Ini reference, Nah, jadi ketika dimunculkan outputnya itu less than is reference.
Jadi di dalam codingan itu di mana function eh, tanda ganda bintang itu sebelum get itu menunjukkan bahwa semua argumen kunci yang diberikan saat pemanggilan fungsi akan dikumpulkan dalam bentuk dictionary, di mana nama parameternya itu akan menjadi kunci dan nilai parameter menjadi nilai di register tersebut. Nah, ini akan menjadi kunci dan ini nilai dictionary tersebut. Nanti hasil dari isi dari fungsinya itu kan his last name is Caitlin yang merupakan perintah di dalam fungsi yang disebut layanan belakang anak yang diambil dari dictionary Kate. Nah, dalam hal ini Caitlin ini itu mengakses nilai kunci dari linen dan di vektor tersebut, di mana linen ini memuat refness sehingga muncul output itu refness seperti itu. Lanjut ke codingan berikutnya, di mana sini terdapat nilai parameter default. Jadi ketika memanggil fungsi tanpa argumen, dia menggunakan nilai default. Nah, mungkin di sini kita ke codingannya. Kita langsung ke codingannya. Jadi itu kan di sini function itu namanya apa? Jadi country sama dengan Norway. Terus di sini kita mencoba kita berikan parameter terus di sini I'm from terus di my function ini kita tulis beberapa nama dari negara, misalnya kita tulis Sweden. Terus kita buat lagi India. Terus kita buat lagi nih. Misalnya di sini kita sudah buat sebuah parameter yang kosong lah. Terus di sini Indonesia. Nah, sehingga uh, sebuah fungsi my function ini yang memiliki satu parameter bernama country, di mana parameter ini memiliki nilai defaultnya yaitu Norway. Yang ini berarti jika tidak ada argumen yang diberikan saat fungsi dipanggil, maka country ini akan secara otomatis diisi dengan Norway. Nah, di sini ada output primanya. Nah, di sini di my function ini itu yang pertama ada Sweden, dia memanggil fungsi dengan argumen Sweden sehingga outputnya itu akan menjadi I'm from Sweden. Terus di sini ada India, sama halnya dia akan menjadi I'm from India. Nah, di function kosong ini dia itu memanggil fungsi tanpa argumen sehingga dia menggunakan nilai default tadi ini Norway, sehingga outputnya akan menjadi I'm from Norway. Nah, nanti terakhir ini akan muncul I'm from Indonesia. Kita langsung eksekusi saja. Nah, ini sedikit kesalahan. Ternyata di sini itu tidak pakai tanda petik, ini cuma tanda kurung saja. Jadi ketika di eksekusi
itu baru bisa muncul nilai defaultnya. Kalau dari titik 2 itu dia kosong. Seperti itu. Kita beralih ke sampel lain. Ini ada berarti dapat sebagai argumen. Mungkin kita langsung saja ke codingannya. Di sini kita menggunakan for ya, for x input. Terus di sini kita print x. Terus di sini ada tuple. Sini kita ini terus kita tulis fruits, yaitu ada apel, banana, terus ada cherry. Terus main function itu ada fruits. Nah, di mana sebuah fungsi di dalam memory function ini itu akan menerima satu parameter yaitu food. Nah, parameter ini diharapkan itu berupa iterable atau seperti list, tuple, atau string yang berisi elemen-elemen yang nantinya akan diproses. Nah, sedangkan isi dari fungsinya ini ada for x input, yaitu adalah loop yang digunakan untuk iterasi setiap elemen dalam parameter food. Nah, sedangkan print x ini mencetak setiap elemen diiterasi ke layar. Dalam konteks ini, setiap elemen dari daftar food akan dicetak satu persatu. Nah, di sini ada fruits, di mana ini mendefinisikan sebuah list bernama fruits yang berisi 3 string, apple, banana, dan cherry. Di sini dia akan memanggil fruits, di mana fruits ini akan memutar list fruits sebagai argumen. Nah, fungsi ini kemudian akan dicetak dalam sebuah list, sehingga dia akan mencetak isi dari fruits ini, yaitu apple, banana, dan cherry. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke sampel berikutnya. Nah, di sini itu ada function di mana ada return 5, terus ada tanda bintang atau kali 3 gitu. Mungkin kita langsung saja ke codingannya. Jadi dalam codingan tadi itu ada parameternya ini adalah x, terus di sini itu apa itu return dia langsung return plus 5 plus bintang x. Nah, terus nanti di main function itu dia memuat dia terus ada 5 sama 9, 5 9. Terus dalam function ini kita transfer string. Saya jelaskan kenapa nulis stringnya. Salah. Di sini 9,
sini. Nah, jadi uh, di sini kita bisa lihat uh, my function ini menentukan sebuah fungsi yang bernama function. Terus dia akan menerima satu parameter yaitu x. Nah, dalam my function ini kita dapat terdapat 5 kali x, di mana dia ini mengembalikan hasil kali dari 5 dan argumen yang diberikan oleh x. Nah, contohnya jika x-nya ini adalah 3, maka fungsi yang akan mengembalikan itu adalah 5 kali 3. Nah, makanya di sini hasilnya akan langsung dicetak pada layar. Ya, seperti itu. Jadi dia akan langsung mencetak hasil dari perkalian 5 kali per function ini. Berarti kalau 5 kali 3 kan 15, 5 kali 5 25. 5 kali 5 itu 25, terus kalau 5 kali 9 itu 45. Kita kitaran, kita tunggu sebentar. Kita sekali lagi. Mungkin laptop saya yang kurang bagus, akhirnya ada lama gitu. Kita tunggu saja hasilnya sampai keluar. Ya, kita run kembali, terus dia akan menunjukkan output ini. Jadi 5 kali 3 kan 15, terus 5 kali 5 25, dan 5 kali 9 60. Jadi dia langsung mengeluarkan output dari fungsi return ini. Oke, selanjutnya kita ke sampel berikutnya. Dimana sini ada pemetaan pas. Jadi fungsi ini sama seperti loop dan yang lain, bahwa dia itu tidak boleh kosong. Jadi kalau misalnya ada alasan lain bahwa fungsi ini harus kosong, maka dia menggunakan pas, sama seperti yang lain. Jadi kayak contohnya tuh begini, kayak main function. Ini ada main function x, terus nggak bisa kosong karena di sini tertulis express unit block, itu harus ada isinya pas. Dia tidak akan dieksekusi, tapi dia akan kosong karena ya isinya kosong, asal kosongnya gitu. Nah, selanjutnya ada, jadi untuk menentukan bahwa fungsi yang dapat memiliki argumen rasional ditambahkan koma, terus biasanya yang ke argumen seperti ini, function x dan ini sudah klik coba function x sama garis miring. Jadi di sini x terus garis y function dalam kurung 3. Jadi jadi function ini memiliki satu parameter x, terus tanda garis miring ini itu setelah parameter menunjukkan bahwa semua argumen dalam garis miring itu harus diberikan sebagai posisi atau positional argumen yang tidak dapat diberikan sebagai keyword argumen. Ini berarti bahwa kita itu harus memanggil fungsi dengan nilai untuk x tanpa menyebut nama parameternya.
Jadi ketika kita memanggil fungsi dengan argumen 3, maka karena tidak ada argumen posisi, ini valid dan akan memberikan nilai 3 ke layar. Nah, ketika kita run, kita akan mencetak angka 3. Nah, ini seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, tanpa koma dan garis miring, kita sebenarnya bisa menggunakan argumen kata kunci, bahkan jika fokus mengharapkan argumen posisi. Namun saat menambahkan koma, Anda melakukan saja jika Anda mencoba menggunakan argumen kata kunci. Seperti ini. Kita ada ini, terus ini itu langsung didefinisikan. Seperti itu. Jadi X sama dengan 3 ini itu memanggil fungsi menggunakan argumen kunci atau argumen. Di dalam hal ini tuh X itu diisi dengan nilai 3, yang berarti bahwa saat fungsi dipanggil, nilai 3 akan dituliskan ke parameter X. Seperti itu, hingga memunculkan output 3 sama seperti tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika contoh penggunaan argumen yang salah. Ini juga bisa. Ini kita coba ya. Kita coba di coding yang tadi. Ini harusnya error. Error. Kesalahan. Nah, ini error. Argumennya itu error. Karena tanda ini. Gitu. Selanjutnya ada argumen hanya kata kunci. Untuk menentukan bahwa suatu fungsi hanya dapat memiliki argumen kata kunci, tambahkan tanda bintang. Oke. Kita coba ya kali. Kita coba. Terus kita koma, terus kita tambahkan bintang. Seperti ini. Nah, dimana dalam Python itu parameter variabel atau yang bisa disebut ARGS itu, tanda bintang itu digunakan untuk menerima sejumlah argumen yang tidak tetap. Nah, namun ketika kita telah menggunakan tanda bintang tunggal di awal parameter yang tidak benar, maka parameter variabel harus dinyatakan tidak telah ditentukan di awal. Nah, ketika kita menggunakan tanda bintang tunggal di depan parameter, itu berarti kita menghindari penggunaan keywords argumen untuk parameter tersebut. Namun, kita masih menggunakan keyword argumen X sama dengan 3 satu menggunakan fungsi ini, yang tidak valid karena konflik dengan cara penggunaan sebagai posisional atau keyword argumen. Seperti itu. Lanjut, terus tanpa bintang kita dibolehkan menggunakan argumen posisional bahkan jika fungsi mengharapkan kata kunci. Seperti yang biasa ya, jadi kita bisa menggunakan hanya ini saja text ini tanpa menggunakan kata kunci. Dia akan tetap keluar 3 ya, kan sudah didefinisikan seperti itu. Ya, ini jadi dia masih bisa digunakan kan sudah didefinisikan. Nah, ini penggunaan yang salah ya. Kita dapat menyerapatnya selain jika mencoba menggunakan argumen posisi.
Nah, jadi kita bisa mendapatkan kesalahan ketika kita menggunakan argumen itu argumen posisinya. Terus bintang. Nah ini eh, akan error sih harusnya. Nah ini error ya, error ini nggak bisa digunakan seperti itu. Jadi berlanjut, di sini kita dikasih sebuah uh, function tercampur. Di sini ada huruf, terus ada garis miring, terus ada ini campur. Jadi ini kita coding dulu, kita buat dulu codingnya, baru kita jelaskan. Nah di sini tuh tadi ada A, ada B, ada garis miring, terus ada ini, terus ada C dan D. Dimana ini ada A tambah B tambah C, C tambah. Terus nanti main function itu 5 ada 6, ada C itu sama dengan 7, terus ada D itu 8, terus sama dengan 8. Kita kasih spasi. Nah sini bisa dilihat bahwasannya dalam my function ini itu mendefinisikan fungsi yang terdapat function my function ini yang memiliki 4 parameter, di mana A dan B-nya ini adalah positional arguments, yang berarti mereka itu harus diberikan sebagai argumen tanpa menyebutkan nama parameter saat memanggilkan sebuah fungsi. Terus garis miringnya ini itu menunjukkan bahwa semua argumen sebelum garis miring itu harus diberikan sebagai positional arguments. Jadi ini ada itu harus diberikan sebagai positional arguments. Nah, untuk tanda bintangnya ini itu tuh diikuti oleh C sama D-nya. Itu menunjukkan bahwa kedua parameter itu harus diberikan sebagai keyword arguments. Yang berarti kita harus menyebutkan nama parameter saat kita panggil fungsinya. Sehingga ini itu untuk mencetak hasil dari semua parameter yang terima oleh fungsi. Terus fungsinya itu dimana 5 dan 6 itu 5 itu untuk A, 6 itu parameter untuk B, terus C itu parameter D, C, terus D sama dengan 8 itu parameter D. Dimana semua argumen ini diberikan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam definisi sebuah fungsi, sehingga outputnya itu yang muncul adalah 26. Yang tambah kan kayak 5 tambah 6 terus 7 tambah 8 ini menghasilkan 26. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada kursi. Python juga menerima rekursi fungsi yang berarti suatu fungsi yang ditentukan dapat memanggil dirinya sendiri. Jadi rekursi itu adalah konsep matematika dan pemrograman yang umum. Nah, artinya suatu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Manfaatnya adalah kita dapat mengulang data untuk mencari suatu hasil. Dalam contoh ini tuh namanya recursion, yang adalah fungsi yang telah kita definisikan untuk memanggil dirinya sendiri. Recurse.
kita menggunakan label kas sebagai data yang berkurang satu setiap kali kita melakukan rekursi. Rekursi itu berakhir saat kondisinya tidak lebih besar dari 0, yaitu saat nilainya 0. Nah, di sini kita diberikan sebuah contoh. Di sini kita kodenya saja, kita buat kodenya 3 request. Kita buat dulu. Ini ada parameternya itu k, terus if k lebih besar dari 0, kita titik 2 lagi. Terus result itu k tambah 3 reflection dalam kurung k dengan 1. Terus ada result, terus ada else ada result 0, terus ada return result, terus di bawahnya itu ada print, terus registration example result ini SMS equation tapi parameter itu sini terdapat beberapa kesalahan. Coba kalau misalnya kita copy saja, mungkin penulisannya itu salah di sana. Oh, dia nih ditambah kejauhan. Oke. Kita copy saja mungkin. Nah, equation. Nah, di sini saya lihat bahwa di tree recursion ini mendefinisikan sebuah fungsi bernama tree recursion yang menerima satu parameter yaitu k. Nah, di sini dia mengecek kondisi, di mana dia memeriksa apakah nilai k ini itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen k kurang sama dengan kurang 1. Dan hasilnya akan dijumlahkan dengan nilai k sendiri. Nah, untuk result itu result k tambah 3 reduction k kurang 1 itu menyimpan hasil penjumlahan ke dalam variabel result. Nah, nanti print result ini mencetak nilai hasil penjumlahan setiap kali fungsi kembali dari rekursi. Nah, jika nilai k tidak lebih dari 0, artinya k sama dengan 0, maka result diatur menjadi 0. Nah, return result mengembalikan nilai result ke pemanggil fungsi. Terus print recursion example itu mencetak judul untuk hasil. Nanti dari recursion ini memanggil fungsi dengan argumen awal 6. Nah, untuk fungsi eksekusinya itu fungsi panggil dengan k sama dengan 6. Dan karena 6 lebih besar dari 0, jadi ia memanggil dirinya sendiri dengan k sama dengan 5. Nah, terus ini dilanjut hingga k sama dengan 0. Ketika mencapai k sama dengan 0, fungsi itu akan mengembalikan
nol. Kemudian fungsi ini mulai kembali ke panggilan sebelumnya, sehingga menjumlahkan setiap nilai K hasil dari panggilan rekursit berikutnya. Sehingga output yang dihasilkan adalah 1, 3, 6, 10, 19, 21. Seperti itu. Ya, ini mungkin untuk fungsi Python atau function Python itu sampai di sini. Kita akan lanjut. Dan selanjutnya kita akan membahas lambda. Kita akan membahas Python lambda. Oke, di sini ada beberapa sintaks dari lambda main. Yang pertama di sini age send to argument a and return the result. Jadi kita buatkan dulu kodenya, baru kita jelaskan. Jadi itu adalah x sama dengan lambda, x sama dengan lambda a titik 2a ditambah 10. Terus kita langsung print. Jadi dalam print lambda ini tanpa kita menggunakan spasi lagi itu tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kita harus kasih ini indentation, tapi kita bisa sesuaikan saja dengan teksnya. Jadi dalam hal ini itu x sama dengan lambda a titik 2a tambah 10 itu mendefinisikan sebuah fungsi anomali, mana itu merupakan lambda function yang menerima satu parameter a. Nah, fungsi ini itu mengembalikan nilai a itu ditambah 10. Nah, lambda function itu adalah cara singkat untuk mendefinisikan sebuah fungsi sederhana tanpa menggunakan kata kunci def. Nah, untuk memanggil lambda function itu dia memanggil fungsi x, ini x, dengan argumen 5. Nah, fungsi ini akan menghitung 5 ditambah 10, nanti yang akan menghasilkan 15. Kita run. Nah, hasilnya adalah 15, sesuai dengan penjelasan yang saya tuliskan tadi. Selanjutnya, ini ada multiply argument A with argument B, and return the result. Jadi sama seperti tadi, tetapi di sini dia menambahkan argumen B. Jadi dia argumen A, ini argumen A, dia tambahkan argumen B-nya. Terus nanti di sini dia tambahkan B. Karena tadi di contohnya itu dikali, jadi dia tambahkan tanda bintang. Nah, nanti di sini saya tambahkan saja untuk argumen B-nya itu isinya apa? Misalnya 6. Berarti size-nya dia menghasilkan 35. 30. Sorry, 30. Ya, 30. Nah, ya. Jadi dia akan menghasilkan 30 karena A ini itu sebagai argumen A, terus yang nanti ini sebagai argumen B. Jadi di sini dia langsung mengeksekusi argumen tersebut. Selanjutnya, dimana di sini tuh dia menambahkan argumen C lagi. Jadi ya seperti tadi kita tinggal tambahkan saja argumen C-nya, terus kita kali lagi dengan argumen C,
Kita tambahkan lagi isi dari argumen C itu berapa? C4, berarti 30 kali 4. 160 ya? 120 ya, 120. Sorry. 120 hasilnya yang didapatkan adalah 120. Seperti itu. Lanjut kita ke kodenya. Kita ke sampel selanjutnya, di mana di sini ada dia menggunakan by function, dia menggunakan function, terus nanti di sini ada lambda, dimana kita coba terlebih dahulu. Tadi itu katanya if itu my funds dalam kurung n titik dua, terus di sini kita pakai writing lambda, terus lambda a terus a kali n n. Nah, dimana di sini dia tuh mendefinisikan sebuah fungsi namanya myFunch yang menerima satu parameter yaitu n. Nah, fungsi dari lambda ini yaitu racun lambda a titik 2 a kali n adalah fungsi anonim yang didefinisikan dalam myFunction. Jadi fungsi ini nanti dia menerima satu parameter yaitu a dan mengembalikan hasil perkalian antara a dan n. Dengan kata lain, fungsi lambda ini mengikat nilai n dari fungsi luar. Nah, sampai jadi untuk cara kerjanya itu ketika kita memanggil my function dengan suatu nilai untuk n, terus fungsi tersebut dia akan mengembalikan sebuah fungsi baru yang dapat digunakan untuk mengalihkan argumen yang diberikan, yaitu parameter a dengan nilai n yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini kan belum bisa kita eksekusi karena functionnya ini belum kita panggil. Nanti di contoh di sampel kedua itu diperlihatkan. Nah, ini sampel kedua bagaimana cara menggunakan function dengan lambda function. Itu my function 2. Nah, kita contohkan saja. Tadi katanya itu my kita my sama dengan my punch 2. Terus kita print lagi print my dalam kurung di sini itu adalah 11. Nah, dimana my punch ini itu menerima satu parameter n. Nah, nanti retur lambda a titik 2 a kali ini dia mengembalikan sebuah fungsi anonim atau lambda function di mana dia menerima satu parameter a dan mengembalikan a dengan n. Nah, fungsi ini itu mengingat nilai n dari pembangun sebelumnya. Nah, ketika my doubler ini my function 2 itu memanggil my function dengan argumen 2 sehingga my doubler menjadi fungsi baru yang mengalihkan inputnya dengan 2. Nah, untuk print my doubler 11 itu memanggil fungsi my doubler dengan argumen 11 ini, berarti fungsi akan menghitung 11 dikali 2 yang menghasilkan 22. Kita saja eksekusi apakah sama 2, dan ya betul sekali hasilnya adalah 22 sesuai dengan penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya kita ke contoh seperti ini.
sama, hanya saja beda 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 function, maksudnya beda. Ini kan ada double, ini tinggal ganti uh, my three my three plus plus ini tiga, maksudnya sih tiga tiga. Nah itu maksudnya kan tiga tiga, lagi hanya sama ya tetap dia akan menghasilkan sesuatu yang sama. Lanjut, yang terakhir ada function di sini, to make that function in the same program. Di sini dimana dia function, terus ada doubler, terus ada makeup doubler. Ya dia akan menghasilkan dua output, misalnya dia terus kita buat dua, terus di sini punya satu tiga, kita ganti tiga, terus ini kita ganti my three, terus kita ganti sini my three. Ya output yang biasa kan ada dua, ada dua tiga, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah itu adalah pembahasan mengenai lambda Python atau Python lambda. Selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu Python array. Baik, selanjutnya itu ada array. Jadi dalam array ini untuk diperhatikan bahwa Python itu tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tetapi Python list itu dapat digunakan sebagai gantinya. Jadi halaman itu menunjukkan cara menggunakan list sebagai array. Namun untuk bekerja dengan array di Python itu kita harus mengimport pustaka seperti pustaka nanti. Jadi ini contoh array yang berisi nama mobil. Nah di sini kita langsung membuat array-nya dalam coding ini. Di array itu nama cars atau mobil, dimana di dalamnya itu ada for purpose dan ada BMW. Nah ini adalah sebuah list, tapi bisa digunakan juga dengan array. Nah apa itu array? Array itu sebuah variabel khusus di mana dia dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Nah, jika kita memiliki daftar item seperti daftar nama mobil, contohnya, kita bisa menyimpan mobil dalam variabel tunggal. Nah, contohnya seperti ini, di mana kelas 1 itu ada Ford, kelas 2 ada Volvo, dan kelas 3 ada BMW. Nah, bagaimana ketika kita ingin menelusuri sebuah mobil-mobil tersebut dan menemukan satu mobil tertentu, dan bagaimana jika kita tidak memiliki 3 mobil tapi 300? Nah, solusinya itulah array, di mana suatu array itu dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan kita dapat mengakses nilai-nilai tersebut dengan merujuk ke nomor indeks. Nah, untuk mengakses elemen array itu jenis seperti ini. Nah, kita ingin mendapatkan nilai item array pertama. Jadi dalam array itu untuk mendapatkan item pertama itu dimulai dari 0. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengambil elemen port. Kita tinggal 0 terus
kita print X, maka hasil yang muncul itu adalah for, karena setiap dalam sebuah list itu atau array ini yang huruf elemen pertama yang diambil itu kita gunakan itu dihitung mulai dari 0 seperti itu. Nah, untuk mengubah nilai item array pertama itu kita bisa gunakan cars sama dengan Toyota. Nah, contohnya itu seperti ini. Misalnya kita mau ubah for ini, kita mau ubah for, kita ganti Alphard mungkin yang kita pilih Alphard cars. Nah, nanti Ford ini akan berubah menjadi Alphard, Volvo dan BMW. Nah, ini dia akan ganti Alphard. Jadi di sini tuh bukan Ford lagi tapi Alphard karena sudah diganti. Nah, selanjutnya kita ingin menemukan panjang array itu berapa sih? Dan sini kita gunakan len. Itu mengembalikan times array. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita X sama dengan len improve cost. Terus kita print X nya itu kita ambil nah itu 3 karena untuk panjangnya itu dia dihitung per elemen, jadi ini 1, ini 2, ini 3 kalau kita mau tahu panjang dari list tersebut. Jadi panjang suatu array itu salah satu lebih panjang dari indeks array tertinggi. Nah, di sini terdapat juga perulangan. Jadi dia itu menggunakan for in loop untuk mengulang semua elemen array. Artinya kita mau ulang semua elemen dalam class. Kita ke codingnya. Kita mau gunakan import for X in cost. Dan X nih sehingga dia akan muncul Ford, Volvo, BMW seperti itu. Dia akan muncul per listnya lah, dia akan muncul per listnya, jadi dia akan muncul Fordnya di bawahnya Volvo terus di bawahnya BMW. Begitu adalah pemakaian for dalam array dalam list. Terus dia kalau kita misalnya kita ingin menambahkan elemen arraynya, kita menggunakan metode append. Ini cars append Honda. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita ingin menggunakan ini cars dan ya kita menambahkan Alphard kita cars kita print. Jadi nanti dia akan otomatis menambahkan Alphard ini di belakang elemen BMW seperti itu. Terus nanti kalau kita menghapus salah satu pas dalam list ini, itu kita menggunakan pop untuk menghapus elemen dari array. Contohnya itu seperti ini. Kita menghapus misalnya BMW
BMW, kita tinggal menggunakan pop. Terus kita sorry, bukan begini, kita menghapus sesuai dengan uh, nomor elemen per elemen. Jadi ini kan 0, ini 1, ini 2. Kita mau menghapus bagian 2. Kita run. Nah, di sini nanti BMW ini tidak akan muncul karena di sini kita sudah menghapus elemen kedua dari list tersebut. Seperti itu. Terus ketika kita ingin menghapus elemen dari array, kita terus kita menggunakan namanya, jadi kita menggunakan remove ya. Kalau tadi itu kan salah saya karena saya maaf, lanjut. Jadi ketika tadi kan kesalahan saya itu karena saya menggunakan pop tapi dalam sini itu nama, kayak misalnya BMW, sorry, BMW. Nah, seharusnya kalau ketika menggunakan nama itu harus menggunakan remove. Nah, di sini BMW ini akan terhapus juga, sama seperti pop. Nah, ini contohnya itu seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi metode remove ini tuh untuk menghapus kemunculan pertama dan nilai yang ditentukan. Nah, ini ada beberapa seperangkat metode bawaan yang dapat kita gunakan dalam array. Ada append, terus ada clear, ini untuk menghapus semua elemen, terus ada copy, count, extend, index, insert, pop, remove. Jadi ini tuh uh, sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, penggunaan insert, extend, remove, serve, sort, ya, seperti itu. Catatan di sini itu Python itu tidak memiliki dukungan bawaan untuk array, tapi Python list dapat digunakan sebagai penggantinya. Nah, mungkin sampai itu tadi adalah penjelasan saya mulai dari while loop sampai array. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.